wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar perpangkatan. Sekarang kita masuk ke perpangkatan dan bentuk akar yang bagian kedua karena ini adalah video lanjutan. Nah, kita buka dulu. Hari ini yang kita pelajari adalah pembagian pada perpangkatan. Di dalamnya adalah hasil bagi perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua adalah perpangkatan pada pecahan dan pangkat 0 serta pangkat negatif. Ya, pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil bagi perpangkatan dengan basis yang sama. Ini khusus untuk basis yang sama. Masih ingat kan basis kemarin? Basis adalah bilangan pokok. Contoh, kalau saya punya 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 3, kalau kita hitung seperti kemarin, 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Karena semuanya angka 3 dan perkalian, maka ini bisa dibagi. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Berarti yang bawah ini 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Yang atas tinggal ini 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1, berarti tinggal 3 kali 3. Karena penyebutnya 1, berarti langsung aja 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Atau lebih singkatnya seperti ini. Kalau ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3. Pangkatnya yang dikurangi ya. 5 kurangi 3 berarti jadi 3 pangkat 2. Jadi, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat M lebih besar dari N atau pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Kita lanjut yang perpangkatan pada pecahan. Kalau kemarin ada perkalian pada pecahan nih, perpangkatan pada perkalian, sekarang perpangkatan pada pecahan. Contoh, 2/3 dipangkatkan 3. Berarti 2/3 dikali 2/3 kali 2/3. Berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2, yang bawah 3 kali 3 kali 3. Karena 2-nya berulang 3 kali jadi 2 pangkat 3, 3-nya juga jadi 3 pangkat 3. Jadi, kalau ada A per B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Sesuai dengan yang ini ya. Selanjutnya pangkat 0 dan pangkat negatif. Pertama yang kita bahas adalah pangkat 0. Saya punya contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kita bisa kerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan sifat pembagian pada perpangkatan yang tadi kita bahas. Kalau saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, karena basisnya sama-sama 2, langsung saja pangkatnya kita kurangkan ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? Ya, tunggu dulu. Dengan menghitung hasil operasinya. Kalau saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kita uraikan 2 kali 2 kali 2, yang bawah juga sama. Yang atas hasilnya 8, yang bawah hasilnya 8. Kalau 8 dibagi 8 berarti sama dengan 1. Lihat, soalnya sama, dikerjakan dengan dua cara yang berbeda. Ternyata kok hasilnya ini 2 pangkat 0, ini 1. Berarti gimana kesimpulannya? Dari dua cara di atas dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bagaimana kalau dengan bilangan yang lain? Sama. Bentuk umumnya adalah kalau ada A pangkat 0 berarti A ini bisa diubah dengan bilangan
bulat berapapun, bilangan real berapapun, hasilnya sama dengan 1. Untuk A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, selanjutnya pangkat negatif. Contoh, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Sama, ini juga bisa kita kerjakan dengan dua cara kayak tadi. Yang pertama dengan sifat pembagian pada perpangkatan. Kayak cara yang sama yang pertama tadi ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Berarti pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4. Hasilnya 3 pangkat min 2. Gimana pangkat min 2 ini? Ya, nanti. Yang kedua dengan menghitung hasil operasinya. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama, kita bagi 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Berarti yang atas tinggal 1, yang bawah ini tinggal 3 kali 3, berarti 1 per 3 per 2. Lihat ini, soalnya sama, dikerjakan dengan dua cara yang berbeda. Ternyata yang pertama hasilnya 3 pangkat min 2, yang kedua hasilnya 1 per 3 pangkat 2. Berarti kesimpulannya gimana ini? Dari dua cara di atas dapat disimpulkan bahwa 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Berarti di sini kalau dia jadi pembilang pangkatnya negatif, kalau dia jadi penyebut pangkatnya berubah jadi positif. Jadi kalau ada A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berlaku juga untuk kebalikannya. Atau 1 per A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N. Jadi kalau dia awalnya pembilang pangkat negatif, kalau mau berubah jadi pangkat positif, dia harus berubah jadi penyebut. Kalau dia awalnya penyebut pangkatnya negatif, kalau mau berubah jadi pangkat positif, berarti dia harus jadi pembilang. Ini berlaku untuk A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Dan N atau pangkatnya itu bilangan bulat. Nah, setelah menyimak video ini, ikuti perintah selanjutnya di kelas matematika kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.